Halo Sobat Umi, bertemu lagi di podcast Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas terkait penyaluran ultramikro. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun tingginya jumlah UMKM Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, kendala yang paling sering dihadapi UMKM yaitu pertama, keterbatasan akses permodalan. Kedua, pemasaran produk. Ketiga, bahan baku. Keempat, sumber daya manusia atau pekerja. Kelima, transportasi. Dan terakhir adalah yang lain-lainnya sebesar 3,93%. Dari data tersebut, kendala yang paling umum dihadapi UMKM di Indonesia adalah terkait akses permodalan. Kendala ini terjadi karena persyaratan pengajuan kredit kepada perbankan cukup sulit dipenuhi oleh UMKM di Indonesia. Hambatan permodalan ini menjadi faktor pendorong pemerintah untuk meluncurkan program permodalan bagi UMKM, di mana sejak tahun 2017 pemerintah telah meluncurkan pembiayaan mikro bagi UMKM yang biasa kita sebut dengan pembiayaan ultramikro atau kita bisa sebut dengan UMI. Pembiayaan UMI hadir sebagai model pembiayaan yang mudah dan cepat bagi UMKM. Pembiayaan UMI berasal dari APBN yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau kita kenal dengan PIP, yaitu sebuah satuan kerja BLU di bawah Kementerian Keuangan. Oleh PIP, pembiayaan UMI disalurkan kepada masyarakat melalui agen penyalur, bukan bank yang memiliki cabang di seluruh penjuru tanah air, dan telah berpengalaman dalam pemberian modal kepada masyarakat. Agen penyalur pembiayaan UMI itu antara lain Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Bahana Arta Ventura, yang diterus pinjamkan kepada beberapa koperasi dan lembaga keuangan mikro, bukan bank lainnya. Pembiayaan ultramikro yang disalurkan oleh penyalur PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera. Tahapan pertama dalam penyaluran pembiayaan UMI adalah proses sosialisasi tingkat kelompok. Untuk syarat pembiayaan UMI diantaranya adalah 1. Perempuan usia 18-58 tahun dari keluarga prasejahtera. 2. Menikah atau lajang yang menjadi tulang punggung keluarga. 3. Memiliki usaha atau baru dalam proses memulai usaha. 4. Warga setempat yang memiliki KTP dan kartu keluarga. Sedangkan jaminannya adalah kehadiran dari peserta pembiayaan UMI itu sendiri. Tahapan kedua adalah proses uji kelayakan oleh account officer, berupa konfirmasi kartu tanda penduduk, kartu keluarga calon peserta pembiayaan UMI, data pribadi, dan kartu tanda penduduk suami serta persetujuan suami, yang dilanjutkan dengan wawancara mengenai usaha calon debitur dan tujuan mengikuti pembiayaan UMI. Tahapan ketiga adalah proses verifikasi oleh kepala cabang berupa konfirmasi kartu tanda penduduk, kartu keluarga calon peserta pembiayaan UMI, data pribadi dan kartu tanda penduduk suami serta persetujuan suami, yang dilanjutkan dengan wawancara mengenai usaha calon debitur dan tujuan mengikuti pembiayaan UMI. Tahapan keempat adalah proses persiapan pembiayaan bagi calon debitur yang telah lolos uji kelayakan yang dilaksanakan selama 5 hari. Prosedur pada tahap ini terdiri dari perkenalan atau gambaran sekilas dari pembiayaan UMI, doa bersama, pembentukan kelompok, pengumpulan dan penghitungan uang solidaritas, persiapan pembiayaan dan absensi, serta diakhiri dengan doa penutup. Tahapan kelima adalah proses pencairan, di mana pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa doa bersama, janji nasabah, janji account officer, AO, absensi kehadiran dengan menunjukkan uang jaga-jaga,
dilanjutkan dengan proses pencairan. Tahapan keenam atau yang terakhir dari proses pembiayaan UMI adalah proses pertemuan kelompok mingguan yang dilakukan 2 minggu setelah pencairan. Dalam pertemuan kelompok ini, kegiatan yang rutin dilakukan adalah penagihan uang angsuran dan titipan, pengumpulan uang solidaritas, informasi terhadap nasabah atau manfaat yang diterima nasabah melalui pembiayaan UMI, dan pertemuan akhir dengan doa dan janji bersama nasabah serta janji account officer. Untuk mengenal UMI lebih dekat, telah hadir bersama kita di sini adalah Ibu Septi Wahyuningsih. Ya Bu Vero. Ya, penyalur UMI PNM Cabang Betul. Yogyakarta. Betul Ibu. Ya, beliau adalah manajer regional dari PNM Mekar. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Siap. Dalam podcast kita kali ini? Siap Ibu. Ibu bisa jelaskan Ibu apa dan bagaimana PNM itu? Ya, PNM ini adalah Permodalan Nasional Madani, di mana kita adalah lembaga keuangan non-bank. Kita melayani masyarakat prasejahtera, khususnya untuk PNM Mekar. Mekar itu adalah membina ekonomi keluarga sejahtera, di mana pola bisnis kita adalah sistemnya secara berkelompok, dan kita nasabahnya ataupun masyarakat yang kita rekrut menjadi binaan kita adalah khusus untuk ibu-ibu. Jadi kita gender ya Bu ya. Semuanya 100% itu binaan kita adalah ibu-ibu. Ibu-ibu prasejahtera yang ada di lingkungan yang sama dengan membentuk satu kelompok Bu. Satu kelompok ini minimal adalah 10 orang sampai dengan maksimal 30 orang di lingkungan yang sama. Jadi harus berdekatan dan semuanya harus saling kenal. Kalau beda kelurahan, beda kecamatan itu tidak bisa ikut karena anggotanya tidak saling kenal. Yang khusus untuk PNM Mekar sendiri ini 100% ibu-ibu. Harapannya kenapa harus ibu-ibu? Karena ibu-ibu ya bisa mengelola keuangan ya Bu ya. Jadi menteri keuangan di dalam rumah tangga. Sejak kapan Bu Septi PNM Mekar khususnya di Jogja ini mulai menyalurkan UMI? Iya, kalau khusus di Jogja untuk mulai menyalurkan UMI ini sejak tahun 2017 Bu. Sesuai dengan program pemerintah UMI diluncurkan itu kan pertama kali tahun 2017. Khusus untuk pembiayaan UMI, kita menyalurkan pembiayaan UMI itu sejak tahun 2017 sejak pertama kali diluncurkannya program UMI dari PIP. Kalau terkait pola pembiayaan UMI yang disalurkan PNM, misalkan contohnya konvensional, syariah, kelompok individu, ataupun angsurannya gimana? Oke, untuk PNM Mekar sendiri kita mengadopsi sistem secara konvensional maupun syariah ya Bu ya. Dari total 41 unit binaan kami di regional Yogyakarta itu ada 15 yang kita melayani secara syariah Ibu. Jadi ada yang konvensional dan ada yang syariah juga untuk sistem pembiayaannya. Jadi kita tidak perlu khawatir, terutama untuk yang beragama Islam, kita sudah menyediakan pola bisnis pembiayaan secara syariah. Ya betul Ibu. Untuk sistem angsurannya sendiri Bu, kita berbeda dengan yang lain karena kita ada yang namanya pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Jadi sistem angsuran kita setiap 1 minggu sekali Ibu. Untuk total plafon yang kita kucurkan atau kita salurkan itu mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Itu kita berikan secara berkala ya Bu. Kalau baru kita mulai baru mulai gabung dengan PNM Mekar, itu mulainya di awal dari 2 juta rupiah Ibu. Secara bertahap, secara berkala itu kita menaikkan kelas nasabah-nasabah binaan kami sampai dengan 10 juta rupiah. Gimana terkait dengan proses pembiayaan PNM Mekar? Proses pembiayaan kita alhamdulillah Bu, selama ini untuk proses pembiayaannya lancar dengan proses pembiayaan dan juga proses pendampingan itu secara berkelompok Ibu. Yang tadi di awal itu sudah tidak ada individual bahas, ya? Tidak ada individual kalau untuk Semua PNM Mekar. ya? Semuanya sistemnya adalah proses pembiayaannya secara berkelompok. Jadi satu kelompok di situ ada ketua kelompoknya, ada ketua subnya, seperti itu Bu. Ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri buat kita sebagai pendamping karena kita bisa pertama memberikan pelayanan modal usaha untuk ibu-ibu prasejahtera dengan adanya PNM Mekar hadir dengan pembiayaan UMI juga. Di sini ibu-ibu bisa lebih produktif lagi, lebih menghasilkan lagi sehingga ibu-ibu ada value lebihnya di dalam keluarga sehingga bisa mengangkat perekonomian dalam keluarga dan ini terbukti dari persentase UMKM yang ada di Indonesia semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu semakin naik Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebanggaan kita adalah kita bisa menaikkan kelas nasabah-nasabah kami yang tadinya dari 2 juta pembiayaan kita berikan secara bertahap sehingga bisa mencapai 10 juta. Seperti itu, Bu. Kalau selama pasca pandemi yang telah lewat ya dan kita masih merasakan ya sedikit ya,
ini apa Dampaknya ya, Bu, ya. Itu bagaimana Pak penyaluran pembiayaan UMI? Kalau di PNM penyalur Mekar? pembiayaan UMI pada saat masa pandemi COVID-19 kita tidak ada kendala, Ibu. Di mana lembaga-lembaga pembiayaan yang lain itu sudah stop lending atau tidak memberikan pembiayaan untuk nasabah. Tetapi alhamdulillah dari PNM Mekar kita masih memberikan pelayanan pencairan untuk nasabah, Bu. Dengan harapan walaupun terkendala pandemi COVID-19, nasabah tetap masih produktif. Dengan kita memberikan binaan-binaan ataupun pelatihan-pelatihan usaha nasabah melalui penjualan online. Pada saat pandemi COVID-19 sudah tiba-tiba ada aturan kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh ketemu langsung. Artinya kan di sini kita harus lebih cepat bertransformasi, Bu. Salah satu persyarat yang harus dilakukan itu dalam penyaluran UMI adalah pendampingan. Betul, Mensyaratkan betul, Ibu. pendampingan debitur ya. Pendampingan debitur betul, Bu, kepada Bagaimana pola nasabah-nasabah. pendampingan Mbak yang Oke. dilakukan di Ini kita melakukan pendampingan secara berkala setiap 1 minggu sekali ke dalam PKM, pertemuan kelompok mingguan setiap minggunya. Pada saat angsuran itu sekaligus petugas itu memberikan pendampingan kepada debitur kami. Selain itu juga kita ada yang namanya program PKU, pengembangan kapasitas usaha. Pengembangan kapasitas usaha ini kita juga memberikan pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan kepada nasabah-nasabah atau debitur binaan kami, Bu. Nah, ini yang membedakan antara PNM dengan lembaga pembiayaan yang lain. Kalau PNM itu kita memberikan itu tidak hanya modalnya saja, Bu, tidak hanya modal Ya, juga finansial ya, Bu, ya. Tidak hanya modal finansial, tapi kita di sini juga memberikan modal intelektual dan juga modal sosial juga, Ibu. Dari kedua ini harapannya kita bisa meningkat dan juga berjenjang sehingga bisa menaikkan kelas nasabah ataupun debitur masyarakat itu ke UMKM yang lebih tinggi lagi. Yang pertama program modal finansial itu kan uang yang diberikan ya, Bu, ya, melalui PNM Mekar dan juga PNM Ulam. Kalau misalkan yang kedua modal intelektual, kita juga memberikan pendampingan secara soft skill atau high skill. Soft skill misalkan secara pendampingan secara online, Ibu. Untuk high skill kita juga memberikan pendampingan untuk pembuatan NIB, untuk pembuatan buku secara sederhana, pembukuan sederhana kepada pelaku UMKM, dan juga kita memberikan pelatihan terhadap bagaimana caranya berjualan di media sosial ataupun di marketplace. Terus untuk modal sosial, Ibu, untuk modal sosial kita juga berikan kepada nasabah-nasabah kami dengan kita menggandeng menggandeng ke pemerintahan, kita menggandeng ke dinas-dinas koperasi dan UMKM, dengan kita mengikut sertakan nasabah-nasabah PNM Mekar ini terjun ke dalam pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, Ibu. Catat ya Sobat UMI ya, ada tiga modal utama yang diberikan oleh PNM. Satu, modal finansial, kedua modal intelektual, dan yang ketiga modal sosial. Kalau yang terkait dalam masa pandemi kemarin dan itu gimana pola pendampingannya? Pola pendampingan apakah kita seluruhnya lakukan, total melalui online atau Iya, kita pada saat pandemi 19 kemarin, COVID-19 itu kan karena kita juga dibatasin untuk bisa ketemu secara offline ya, Bu, ya. Kita semua kan jabat tangan aja nggak boleh ya, Bu, kemarin ya. Jabat tangan aja nggak boleh. Akhirnya kita semuanya kita harus progres, harus cepat ya, Bu, ya. Harus cepat untuk mengikuti dengan keadaan yang progres ada. Dengan prokes. Nah, itu gimana, progres Mbak? dengan prokesnya juga, dengan prokesnya ini kita menjaga dan juga kita membalance kita membatasi ketemuan antara pendamping dan juga pendamping dan juga nasabah-nasabah kami dengan debitur. Jadi kita tetap prokes juga. Yang kemarin satu kelompok 30 orang kita batasin maksimal 15 orang, separuh di dalam kelompok itu untuk hadir, tapi kita gantian. Kan angsuran kita, pola angsurannya kan setiap 1 minggu sekali ya, Bu, ya. Satu minggu pertama ini nasabahnya jemput bola, karena kita semuanya jemput bola, Bu. Dari pencairan kita secara tunai, dari angsuran juga kita jemput bola ke rumahnya nasabah. Angsuran itu tunai atau bisa tunai, Bu? Semuanya transfer? Tunai. Semuanya Khusus tunai. PNM tunai. Iya, khusus PNM ini semuanya tunai. Kita berjejer, Bu. Nanti akan tayang di dalam video di mana pola bisnisnya Mekar sampai dengan proses angsuran. Debitur sendiri mengalami kendala, hambatan nggak, Mbak? Misalkan mereka ini kan masa pandemi nih, kita nggak mau nih banyak ketemu orang seperti itu. Iya, Bu, ini ada. Sedangkan kalau menurut teknologi itu juga sulit dilakukan karena mereka katakan
hambatan teknologi juga ada. Iya, jadi gini Bu, pada saat pandemi COVID-19 kemarin itu karena semua serba terbatas dan pasti ada resiko-resiko di sini ya Bu ya, termasuk pada saat kita mau ketemu. Jadi ada cerita nih Bu, kemarin pada saat COVID-19 itu pendamping-pendamping itu kan tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah ya karena ada portal ya Bu ya. Setiap dusun, setiap RT itu ada portalnya, Portal. ada portal. Jadi di situ full kita tidak melakukan pertemuan pada saat awal-awal pandemi itu karena terbatas, kita nggak bisa masuk ke dalam wilayah masyarakat setempat. Akhirnya kita ketemuan Bu, antara petugas pendamping dan juga antara debitur. Ketua kelompok ini menjadi penanggung jawab. Jadi ketua kelompok ini ngambil angsuran ke anggota-anggota yang lain yang nanti dibawa ketemuan atau COD-an di depan portal sama pendamping. Nah, di sini kita juga kemarin koordinasi dengan pemerintah daerah, baik dari tingkat RW, RT sampai dengan tingkat desa. Karena setiap desa itu kita pasti sudah ada kelompokan dari PNM Mekar, Bu. Kalau terkait kendala pendampingan ya antara masa pandemi dan bukan pandemi, sekarang ini kan kita menuju untuk new normal ya. Iya. Ya, artinya sudah terbuka, lebih terbuka dibanding yang dulu Yang apa, kemarin. Mbak? Iya, Ya, gimana? kalau sekarang itu alhamdulillah sudah tidak ada kendala lagi ya Bu ya. Kendalanya sekarang adalah karena kemarin itu kita tidak ada pertemuan, full tidak ada pertemuan, dan pertemuan dibatasi sampai 50%, hanya anggota ataupun nasabah debitur yang datang dikelompokkan itu hanya 50%. Sekarang ketika kita mau melakukan pendampingan, nasabah kan effortnya lebih ke mengembalikan pemulihan ekonomi di dalam keluarganya. Jadi nasabah-nasabah ketika kita mau kunjungan, mau melakukan pendampingan di dalam satu kelompok yang anggotanya 30 orang, 15 orang, itu tidak semuanya bisa hadir di dalam kelompokan Bu. Karena mereka lebih mementingkan buat memulihkan ekonomi, artinya lebih mentingke jualan, lebih mentingke cari uangnya ketimbang harus hadir di dalam pertemuan kelompokan. Jadi kita kendalanya lebih ketemu dengan nasabah-nasabah binaan kami, Bu. Minimal berapa kali sih Mbak harus pendampingan itu harus dilakukan? Karena mereka kan harus terus didampingi untuk Iya, harus usahanya didamping ya. untuk usahanya. Sedangkan Itu kita ketemuan susah nih. Ya, waktu dulu pandemi. kita sekarang pendampingan itu dari dulu pola bisnisnya pendampingan dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Sedangkan pola angsuran kita itu kan setiap 1 minggu sekali ya Bu ya. Pada saat setiap 1 minggu sekali pun kita juga memberikan pendampingan dalam bentuk kita memberikan bahan-bahan, Bu, caranya mengelola keuangan. Kita berikan teori-teori dari pendamping kita. Berapa orang biasanya itu Mbak? Tim pendamping? Tim pendamping satu kelompok satu pendamping. Satu Bu. pendamping. Ya. Satu kelompok kelompok pendamping. isinya 10 orang? 10 sampai maksimal? 30 orang. 30 orang. Maksimal satu 30 pendamping. orang satu pendamping. Ibu-ibu semua? Ibu-ibu semua. Yang pendampingnya juga ibu-ibu? Yang pendampingnya semuanya perempuan, Bu. Perempuan. Ya, Nah. perempuan pendampingnya. Benar-benar gender ini Bener-bener ya. gender. Tapi untuk sekarang itu alhamdulillah kita ada pendamping yang mulai laki-laki, Bu. Ya, jadi dari 100% itu yang laki-laki, paling untuk yang wilayah Jogja itu 2% lah. Jadi dari 100 itu paling cuma dua yang pendamping laki-laki. Oh iya. Ini melompat pertanyaan yang lainnya nih. Ya, boleh, Bu. Mbak Siti pernah dengar holding senyum? Ya, Ya, holding. Kita itu kan gimana sekarang tuh, Mbak? sudah holding, Jelasin dong Bu. yang antara Pegadaian, BRI, Dan juga PNM. holding Ya, senyum. jadi gini, kita alhamdulillah kemarin belum ada holding, semuanya tadi saya ceritakan bahwa semuanya serba manual, termasuk dengan pencairan pun petugas harus datang ke lapangan membawa uang cash. Dan untuk angsuran pun juga serba cash, serba tunai. Nah, dengan adanya holding ultramikro ini harapannya bisa sangat membantu kami, membantu PNM, BRI ataupun Pegadaian. Yang pertama, keuntungan yang kita dapatkan adalah dari cross selling. Dari 3 entitas ini kita bisa menjual masing-masing produk. Petugas Mekar bisa menjual produknya BRI. Petugas BRI bisa menjual produknya Mekar maupun produknya Pegadaian. Sama dengan Mekar ini bisa menjual BRI, bisa menjual Pegadaian. Pegadaian itu bisa menjual BRI dan juga bisa menjual Mekar. Jadi dengan adanya holding ultramikro 3 entitas ini, kita semakin banyak petugas-petugas yang bisa menawarkan atau mensosialisasikan terkait dengan produk-produk masing-masing entitas, Bu. Dan nanti harapannya ke depan
Ini kita sudah mulai untuk pencairan itu sudah tidak secara tunai, Bu. Tapi kita sudah secara cashless melalui rekening BRI. Iya, selama ini tunai soalnya ya, Mbak, selama ya? ini kan tunai ya, Bu, Iya. ya. Dengan adanya holding ultramikro, akhirnya kita dimudahkan untuk pencairan cashless atau secara tunai. Jadi kita udah nggak ada risiko uang dibegal di jalan seperti itu, Bu. Itu dan nasabah-nasabah kami itu juga dibukakan buku tabungan dengan nama Simpedes Umi juga, Bu. Simpedes Umi. Ya, kita ada produk dari BRI diberikan kepada nasabah-nasabah PNM Mekar, itu produknya adalah tabungan Simpedes Umi. Harapannya dengan adanya tabungan ataupun produk Simpedes Umi ini nanti nasabah-nasabah kami PNM Mekar yang tadinya belum kesentuh terkait dengan tabungan, belum melek dengan nabung, nyun sewu, mohon maaf, itu sekarang sudah mulai sadar harus melakukan nabung, harus ada yang tadinya takut untuk buka tabungan di BRI karena adanya biaya pajak, biaya administrasi, dengan adanya setoran awal, dengan hadirnya Simpedes Umi di tengah-tengah kita hari ini dengan 3 entitas ini, alhamdulillah semuanya free, Bu. Semuanya free. Jadi produk Simpedes Tabungan Umi ini kita setoran awalnya tidak ada, 0 rupiah, saldo mengendapnya juga tidak ada, Ibu, dan juga tidak ada biaya administrasi maupun pajak. Jadi semuanya free. Semua yang diberikan free, ya. untuk nasabah Umi Ultramikro khususnya yang ada di PNM Mekar. Sobat Umi, catat ya, tadi kena holding senyum. Kenapa dibilang senyum ya? Dari tadi soalnya Mbak Septi senyum terus ya. Iya, Dan, harus. Iya, dan 3 entitas itu tadi bisa saling menjualan produk masing-masing. Iya. Bukan hanya masing-masing, tapi Semuanya sesama. Senyum aja ya. Senyum aja, Bu. Mbak Septi, ini pertanyaan terakhir ya. Iya, baik, Bu. Apa harapan Mbak Septi sebagai penyalur Umi untuk kedepannya? Oke, terima kasih Bu Vero untuk pertanyaannya. Ini sangat menggelitik ya. Ini bikin saya panas untuk harapan terhadap Umi. Yang pertama, Ibu, harapan kami terhadap Umi itu semoga nanti ke depannya Umi bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Ini terbukti dengan hari ini dari total nasabah binaan yang ada di PNM Mekar Region Yogyakarta itu ada 122.000 nasabah binaan yang tersentuh dengan pembiayaan Umi ini baru di angka 8.552. Artinya belum ada 10% dari pembiayaan Umi ini yang terserap ke masyarakat. Harapannya itu nanti lebih luas lagi jangkauannya. Harapannya nanti semuanya lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan di seluruh Indonesia itu bisa menyentuh dengan anggaran Uminya itu lewat anggaran PIP ya, Bu ya. Ya. Itu harapan kami yang pertama. Harapan yang kedua itu kan kalau nasabah ataupun masyarakat yang sudah mendapatkan pembiayaan Umi Ultramikro yang bersumber dana dari PIP itu kan terekod ke dalam SIKP nggih, Bu nggih. Ke dalam SIKP. Nah, sampai dengan hari ini nomor ataupun yang data yang terekod di SIKP ini masih secara global, Bu. Jadi dari penyalur Umi sendiri itu kan dari BRI, PNM, Pegadaian dan juga Bahana Arta Ventura ini belum ada secara detail atau secara khususnya. Misal ini SIKP PNM, ini SIKP Pegadaian, ini SIKP BRI, ini SIKP Bahana Arta Ventura. Jadi yang terekod itu masih semuanya datanya itu secara global untuk SIKP-nya. Nah, harapan kami nanti ke depannya dengan adanya Ultramikro, holding Ultramikro ini pun juga nanti bisa terekod satu-satu, Bu. SIKP-nya bisa mendetail ke masing-masing penyalur atau ke masing-masing entitas. Harapannya apa? Biar kita lebih memudahkan nasabah kami untuk bisa naik kelas. Jadi dengan adanya holding Ultramikro ini pun juga mempermudah kami untuk bisa menaikkan kelas nasabah-nasabah PNM Mekar ini ke BRI. Tapi itu tadi, Bu, kita terkendala dengan nasabah yang ada muncul di SIKP. Jadi kita nggak tahu nih nasabah yang nggak bisa terklaster, ini nasabahnya PNM yang muncul di SIKP, ini nasabahnya Pegadaian, ini nasabahnya BRI, ini nasabahnya Bahana Arta Ventura, itu nggak bisa tercapture satu-satu. Nah, harapannya nanti bisa secara detail. Jadi ketika nasabah yang mau naik kelas ke BRI, kita nggak perlu lagi menelusur, oh ini SIKP-nya siapa, ini SIKP-nya siapa. Seperti itu, Bu. 2 harapan saja, Mbak? 2 harapan saja, ya, Ibu. Harapannya nanti bisa menyeluruh, bisa menyentuh ke lapisan masyarakat untuk pembiayaan Uminya, dan yang kedua bisa terklaster terkait dengan SIKP yang ada di kantor pusat terkait dengan aplikasi. Seperti itu, Bu, harapannya.
Mbak Septi, terima kasih untuk kehadirannya kali ini. Ya, sama-sama Ibu Vero. Terima kasih juga kita sudah diundang di sini dalam acara podcast. Semoga nanti harapan-harapannya juga bisa tersalurkan ya Bu ya, bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Terus bisa SKP. juga terinformasikan juga terkait dengan PNM ini sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan UMI juga yang bersumber dana dari PIP. Oke, Ya. terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Sobat UMI, demikian podcast kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, ciao.